Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa Somole, NPM 0434 211060, mahasiswa Prodi Kehutanan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pada pembahasan kali ini terdapat 5 sub pokok, yaitu 1. Mengapa hal itu terjadi, 2. Dampak positif dan negatif, 3. Peran masyarakat dalam kasus tersebut, 4. Peran pemerintah, dan 5. Kesesuaian dengan peraturan. Kelapa sawit Elaeis guineacensis merupakan salah satu dari beberapa tanaman yang menghasilkan minyak untuk tujuan komersial. Kebutuhan dunia akan minyak sawit pada tahun 2012 adalah sebanyak 52,1 juta ton. Pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat hingga 68 juta ton. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi produsen pertama di dunia dengan produksi sebesar 34 juta ton dari total produksi dunia yang kurang lebih 62 juta ton, dan ekspor sebanyak 25 juta ton dari total ekspor berbagai negara di dunia yang kurang lebih sebanyak 46 juta ton, dengan total konsumsi domestik sebanyak 9,47 juta ton. Langsung saja, 1. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena adanya permintaan yang tinggi terhadap kelapa sawit. Sebagai komoditas utama dari industri minyak kelapa sawit dibutuhkan dalam berbagai produk seperti minyak goreng, sabun, dan bahan bakar. Permintaan yang terus meningkat ini mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit. Kawasan hutan seringkali dipilih sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit karena beberapa alasan. Pertama, kawasan hutan seringkali memiliki lahan yang luas dan potensi hutan untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lahan yang tersedia ini dapat memenuhi kebutuhan akan lahan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat. Selain itu, kelapa sawit tumbuh dengan baik di daerah dengan iklim tropis yang seringkali terdapat di kawasan hutan. Suhu yang hangat dan curah hujan yang cukup memungkinkan kelapa sawit tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. 2. Dampak positif dan negatif. Dampak positif: 1. Peningkatan ekonomi. Perkebunan kelapa sawit dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat setempat. Industri kelapa sawit juga dapat memberikan peluang bisnis dan investasi. 2. Peningkatan pendapatan petani. Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit memberikan kesempatan kepada petani untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Petani dapat bekerja di perkebunan sebagai pekerja atau memiliki lahan kelapa sawit sendiri. 3. Peningkatan ekspor. Minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor utama di banyak negara. Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan nilai ekspor dan menghasilkan devisa bagi negara. Dampak negatif: 1. Kerusakan lingkungan. Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit seringkali menyebabkan penebangan hutan yang luas. Hal ini dapat menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna, serta kerusakan ekosistem yang berdampak pada keragaman hayati. 2. Perubahan iklim. Hutan memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan global. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit mengurangi dampak hutan dalam menyerap karbon dioksida. 3. Peran masyarakat dalam kasus tersebut. Peran masyarakat sangat penting dalam kasus konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, dan kekhawatiran mereka terhadap proyek tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
keputusan dapat memastikan bahwa kepentingan mereka dihormati dan masalah lingkungan serta sosial diakomodasikan. Penting untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan melibatkan masyarakat, dapat terciptanya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta kepentingan sosial masyarakat setempat. 4. Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam kasus alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sangat penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk kawasan hutan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut adalah beberapa peran penting dalam kasus ini. 1. Penetapan dan perlindungan kawasan hutan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan hutan dan melindunginya dari konversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan menetapkan kawasan hutan yang dilindungi, pemerintah dapat membatasi aktivitas perkebunan kelapa sawit di area tersebut. 2. Pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perkebunan kelapa sawit dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang ada. Jika terjadi pelanggaran, pemerintah bertindak tegas dan menegakkan hukum untuk melindungi kawasan hutan. 3. Perencanaan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk dalam penggunaan lahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. 5. Kesesuaian dengan peraturan. Kesesuaian dengan peraturan yang ada menjadi penting dalam konteks ini. Pemerintah telah mengeluarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 tentang penerapan ISPO yang mewajibkan seluruh tipe usaha kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan perubahan status guna hutan untuk minimalisir kerusakan lingkungan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Baik, mungkin itu saja penyampaian saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.